untuk THK 2 dan guru non ASN atau guru honorer yang tentunya tidak lulus passing grade tahun 2021 atau tidak memenuhi ambang batas gitu, atau mungkin bawaan tidak mendaftar tahun kemarin. Maka nanti menjadi prioritas 2 dan prioritas 3. Ya, prioritas 2 sudah saya sebutkan tadi adalah THK 2, prioritas 3 adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Forsal semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsal Channel. Channel Bapak yang dipukul untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Forsal semua, kali ini akan membahas tentang mekanisme seleksi guru SNP3K ya. Untuk tahun 2022 ini, di mana untuk penempatan guru lulus passing grade, kemudian seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk prioritas 2 dan 3, dan tentunya nanti untuk seleksi tes bagi pelamar umum gitu. Kira-kira alurnya seperti apa akan saya jelaskan di sini semuanya teman-teman, sesuai dengan edaran yang sudah jelas dari Kemendikbudristek gitu. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu teman semua ketika nanti akun SSCSN teman-teman semua sudah resmi dibuka gitu teman-teman semua. Nah, kira-kira nanti tahapnya seperti apa? Yang pertama akan saya bahas adalah tentang penempatan guru lulus passing grade, di mana ternyata tahun ini tidak semua guru lulus passing grade yang sejumlah 193.000 sekian dapat ditempatkan semua. Nah, nanti mekanismenya akan saya tampilkan dua bagian semua ya teman semua. Jadi nanti yang mendapatkan tahun ini seperti apa, kemudian yang belum mendapatkan ini harus seperti apa juga. Yang kedua nanti tentunya seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, ini dikhususkan untuk guru THK 2 dan guru honorer atau prioritas 2 atau prioritas 3 yang tentunya tidak lulus passing grade atau tidak memenuhi nilai ambang batas pada seleksi CASN P3K tahun 2021 nih. Kemudian nanti dilanjutkan adalah tes seleksi untuk pelamar umum yang tentunya yang akan ikut adalah teman-teman semua juga dari guru swasta dan lulusan PPG gitu teman-teman semua. Kemudian untuk yang pertama akan saya jelaskan tentang penempatan guru lulus passing grade. Ini saya tampilkan saja alur seleksinya. Ini teman-teman semua. Nanti ketika teman-teman semua untuk prioritas 1 di sini yang guru lulus passing grade, ketika teman-teman mendapatkan penempatan, maka nanti akan ada skema yang sebenarnya cukup simpel teman-teman semua. Nah, ini diilustrasikan, misalkan ini P1 ya, P1 atau prioritas 1 ketika login ke SSCSN dia mendapatkan penempatan, maka dia tinggal proses pemberkasan saja, kemudian menunggu SK dan barulah nanti ditempatkan gitu nggih. Ini prosesnya sangat singkat sekali teman-teman semua. Jadi selamat nanti bagi teman-teman semua prioritas 1 yang lulus passing grade dan mendapatkan penempatan dan kuota, maka nanti prosesnya hanya pemberkasan saja ketika sudah login dan tinggal tunggu bertugas di sekolah penempatan yang ada di SSN tersebut ya, yang ditujukan untuk teman-teman semua. Nah, tapi untuk kategori yang kedua ini sebesar 60.000 peserta yang tentunya sudah jelas tidak bisa ditempatkan tahun ini, maka skemanya juga agak berbeda ya. Ini agak lebih panjang teman-teman semua, karena di sini akan diberikan pilihan. Bahwasanya Ibu Dunuk Suryani sudah menyampaikan bahwa nanti yang tidak bisa mendapatkan tempat atau kuota tahun 2022 ini, maka nanti akan ada dua pilihan dan akan berpotensi sebanyak 12.000 sekian bisa ditempatkan atau bisa di SK kan gitu teman-teman semua. Jadi untuk mengurangi yang 60.000 ini nanti akan ada skema yang menjadi pilihan bagi teman-teman semua. Nah, ini misalkan prioritas 1 yang sejumlah 60.000 sekian ya yang belum dapat kuota, maka ketika nanti login SSN dan belum mendapatkan kuota, maka P1 ini menyetujui belum mendapatkan penempatan, iya atau tidak. Kalau iya, maka dia nanti masuk keranjang dan menunggu penempatan, entah itu tahun 2023 ataupun 2024 ya. Kemudian setelah ada kuota, maka barulah dia ditempatkan. Tapi yang kedua ini adalah tawaran dari kementerian yang
dikhususkan untuk P1. Ketika tidak, nanti teman-teman akan turun prioritas. Nah, nanti bagi yang P1 itu berasal dari THK 2 dan guru honorer, maka nanti akan turun menjadi P2 dan P3, dan hanya melakukan observasi saja teman-teman, dengan observasi tanpa tes juga ya, tanpa tes juga. Dan ini nanti disesuaikan saja, kemudian nanti akan bisa memangkas sebanyak 12.000 sekian. Jadi nanti sekitar 12.000 sekian kalau mengikuti alur ini, nanti teman-teman akan punya kesempatan besar untuk di SK-kan tahun ini, gitu ya. Kemudian bagaimana yang swasta nih? Yang swasta ini belum jelas teman-teman semua, karena yang swasta ini kalaupun turun prioritas akan menjadi pelamar umum, dan kita tahu bahwasanya untuk tes CET bagi pelamar umum kita belum tahu apakah nanti sampai ke arah sana ataupun tidak, karena memang keterbatasan kuota yang sudah kita ketahui. Nah, ini adalah dua alur prioritas satu, di mana prioritas satu yang sudah mendapatkan penempatan ataupun yang tidak sudah saya bahas di sini, gitu ya. Oke, selebihnya nanti saya lanjutkan untuk seleksi kesesuaian dan verifikasi atau verifikasi. Nah, ini nanti alurnya ini dikhususkan untuk THK 2 dan guru non ASN atau guru honorer yang tentunya tidak lulus passing grade tahun 2021 atau tidak memenuhi ambang batas gitu, atau mungkin bawaan tidak mendaftar tahun kemarin. Maka nanti menjadi prioritas 2 dan prioritas 3. Ya, prioritas 2 sudah saya sebutkan tadi adalah THK 2, prioritas 3 adalah guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan sama dengan tingkatan atau lebih dari 3 tahun, gitu. Nanti ketika login ya ke SSC ASN, maka nanti ada pemilihan formasi, kemudian ada seleksi administrasi oleh Pemda ya, oleh Pemda. Kemudian nanti ada sangga administrasi, kemudian nanti pengumuman seleksi administrasi, kemudian nanti ada seleksi kompetensi. Di mana nanti tentunya akan ada penilaian teman-teman semua. Nah, untuk penilaian kesesuaian ini adalah termasuknya ada 3, ada kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Tim penilaian nanti terdiri dari kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Ini juga nanti nilainya akan di ranking teman-teman semua ya. Jadi yang nilainya yang tertinggi itu ya tentunya akan mendapatkan kuota terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini juga tanpa tes untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Ini mudahnya begitu ya teman-teman semua. Kemudian saya lanjutkan untuk seleksi tes. Nah, ini seleksi tes ini sebenarnya dilakukan atau dilaksanakan ketika nanti masih ada kuota ya. Masih ada kuota untuk dipenuhi, maka nanti pelamar umum nanti di sini bisa mendaftar, di mana pelamar umum ini terdiri dari guru honorer di sekolah negeri, tapi yang terdaftar di Dapodik itu kurang dari 3 tahun. Kemudian lulusan program pendidikan guru atau PPG ya. Kemudian individu di sekolah swasta ini juga terdaftar di Dapodik yang penting, maka dia akan berhak untuk mengikuti seleksi CAT UNBK untuk memperebutkan kuota yang masih ada. Nah, nanti diilustrasikan pelamar umum ini, kalau yang sudah punya ya tinggal melanjutkan saja, tapi kalau yang belum punya silahkan membuat akunnya ya. Kemudian nanti pemilihan formasi, kemudian untuk melengkapi berkas-berkas administrasi, kemudian disangga ya. Ada masa sangga di sini administrasi, kemudian nanti pengumuman untuk seleksi administrasi apakah lolos atau tidak ya. Dipersiapkan baik-baik administrasinya ya. Kelengkapan-kelengkapannya silakan dilengkapi dan dipenuhi dengan sebenar-benarnya. Kemudian nanti ada seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi adalah tes menggunakan CET ya atau UNBK. Nah, di sini yang diujikan tentunya ada 4 poin. Yang pertama adalah kompetensi teknis ya, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara tentunya. Nah, ini tentunya teman-teman kalau emang mau mendapatkan kuota harus mempunyai nilai tertinggi, nilai tertinggi, di mana nanti perankingan pertama tentunya nanti akan menempati kuota yang masih ada, gitu nggih. Kemudian nanti setelah melakukan seleksi kompetensi, kemudian ada sangga kompetensi, kemudian pengumuman seleksi ya, siapa yang tentunya akan lolos untuk meningkati untuk mengisi formasi, gitu nggih. Nanti tentunya guru tersebut akan dipilih mana nilai tertinggi dan segera ditempatkan di sekolah yang membutuhkan.
Begitu teman-teman semua, ini adalah 3 mekanisme untuk guru SNP3K tahun 2022 ya, mulai dari penempatan dari guru lulus passing grade, seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk guru THK 2 dan non-ASN yang tentunya tanpa tes juga, barulah nanti ya kalau masih ada kuota sampai ke seleksi tes untuk pelamar umum. Itu ya teman-teman semua. Kemudian untuk berkas-berkasnya, ini persyaratan nanti bisa dibaca saja di laman guru-p3k.kemendikbud.go.id. Persyaratannya ini banyak teman-teman semua. Kemudian berkas yang harus disiapkan ini sebagai administrasi, nanti teman-teman semua ini yang akan menentukan lulus atau tidaknya berkas teman-teman nanti ya. Kalau berkasnya tidak lulus maka teman-teman nanti tidak berhak untuk mengikuti seleksi, artinya begitu teman-teman semua. Silakan teman-teman semua di pause saja, boleh di screenshot nih. Nah ini silakan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Selamat siang, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.